Dendam sudah dibalaskan lebih bersemangat. Ah, selimut yang lembut aku datang. Nyaman sekali. Hehehe, sentuhannya bagus. Jangan berteriak lagi, Nona. Hal buruk telah terjadi. Benda penting Leontin Giok sudah hilang. Silakan cepat cari kembali. Suara kelinci tengik. Apa? Benda apa yang hilang? Salah. Siapa kamu? Wanita bodoh. Aku bisa merubah bentuk setelah mencapai pelatihan tertentu. Wah, ternyata kamu masih bisa berubah. Imut sekali. Biarkan aku menyentuhmu. Ah, lembut sekali. Wanita bodoh, tidak boleh menyentuhku. Ini aku menghabiskan banyak kekuatan untuk berubah. Hanya disentuh juga tidak bisa kehilangan daging, dasar pelit. Intinya, cepat temukan Leontin Giok yang hilang. Jika tugasnya berhasil, maka hadiahnya adalah 20 poin buah persik. Apa itu poin buah persik? Poin buah persik bisa digunakan untuk menukar peralatan di supermarket. Nona mengumpulkan dari menyelesaikan sebagai tugas. Sekarang Nona sudah memiliki 105 poin buah persik. Sistem memberikan 100 poin buah persik secara gratis. Kami sangat manusiawi, sayang. Manusiawi itu sama sekali tidak akan hilang saat di kondisi penting, tahu tidak? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Sudah, aku mengantuk sekali. Besok baru kita cari lagi. Aku malas memikirkan Leontin Giok apa itu. Aku tidak tahu bagaimana bentuknya. Keesokan harinya di ibu kota. Bintang Citurun Dewi lahir. Burung ponik hanya ada di pohon yang datar. Langit muncul seseorang yang tidak jelas. Ponik asli, ponik palsu, palsu dan asli. Siapa yang tahu? Perubahan kehidupan di dunia selama ratusan tahun menceritakan berapa banyak kejutan. Jika dibicarakan 14 tahun yang lalu, bintang Ci turun dari langit dan jatuh di ibu kota kekaisaran sebelum Tenggara. Langit melindungi kerajaan Bailing. Lahir seorang dewi di kediaman jenderal. Selamanya melindungi kerajaan Bailing tetap makmur dan berjaya sejauh ribuan mil. Ah, bagus ceritanya bagus. Tapi para penonton tidak tahu. Sebenarnya waktu itu ada dua anak yang dilahirkan di kediaman jenderal itu. Sayangnya ada perampok yang masuk ke kamar selir C malam itu. Anaknya yang baru lahir itu diculik oleh perampok itu. Sayangnya dia mati muda. Malam itu selir C mati, anaknya diculik oleh pencuri. Hidup dan matinya tidak diketahui, menyedihkan sekali. Bagus ceritanya bagus. Tulisan di atas ini benar-benar jelek. Pangeran, pertunjukan cerita lama tentang kediaman jenderal ini sudah diceritakan selama puluhan hari. Ditambah lagi lagu anak-anak tentang Dewi yang asli dan palsu yang dinyanyikan di ibu kota. Rumor ini tiba-tiba meledak, aku takut ada kejanggalan. Ini adalah pengawal rahasia Xiao. Aneh, rumornya beredar di mana-mana hanya dalam waktu semalam. Rasanya ini terlalu familiar. Apa mungkin hal ini ada hubungannya dengan orang bertopeng itu? Dewi datang ke ibu kota. Putra mahkota memilih Selir, pengawal rahasia bersembunyi di dalam istana. Hal ini diam-diam beredar di mana-mana di ibu kota. Ada orang yang mengungkit masa lalu dan bermaksud untuk membuat situasi menjadi kacau. Tapi apa tujuan yang ingin dicapai orang itu? Pangeran, apakah aku perlu pergi memberitahu Tuan Ronggi? Tidak perlu. Suruh Ronggi untuk tetap melanjutkan penyelidikan tentang kejadian waktu itu. Aku punya rencana sendiri. Putri Wanrong pertama kali masuk ke istana. Apakah ada tempat yang tidak terbiasa? Berkat keberuntungan dari Kaisar, aku baik-baik saja. Bagus kalau begitu. Kaisar, Pangeran Gong datang. Suruh dia masuk. Aku mengucapkan salam kepada kakak Kaisar. Adik ke-17 tidak perlu begitu sungkan. Cepat duduk. Ini adalah Pangeran Gong, adik bungsu dari Kaisar. Rumornya ternyata benar, Pangeran Gong benar-benar orang yang luar biasa dan berbakat. Sayangnya hatiku sudah ada pangeran keempat. Haish.
Kemari adik ke-17, ini adalah Putri Wanrong yang baru masuk ke istana. Aku sendiri yang memberinya gelar Dewi. Aku, Wanrong, memberi hormat kepada Pangeran Gong. Putri tidak perlu begitu sungkan. Aku sudah mendengar Putri memiliki sifat yang mulia, lembut, dan murah hati. Hari ini bertemu denganmu ternyata benar luar biasa. Karena adik ke-17 begitu berjodoh dengan Putri, bagaimana kalau aku yang menentukan? Aku akan menikahkan Putri Wanrong kepada adik ke-17. Bagaimana menurut adik ke-17? Ini? Kakak Kaisar, kamu jangan mempersulit aku lagi. Siapa yang tidak tahu kalau Putri Wanrong adalah selir putra mahkota di masa depan? Putra mahkota masih belum dipilih, Kaisar sembarangan menjodohkan. Bagaimana aku bersikap sebagai paman Kaisar di hadapan para junior ini? Jika dibicarakan memang aku yang tidak memikirkan dengan baik. Hahaha, karena adik ke-17 tidak bersedia, aku tidak akan mempersulit adik ke-17 lagi. Terima kasih kakak Kaisar. Untung saja. Suara ini? Nona, kamu cepat pikirkan cara untuk menemukan Liontin Giok. Setelah aku selesai mandi dan pulang, Leontin Gioknya sudah hilang. Itu pasti sudah dipungut oleh pangeran keempat. Karena ada di tempatnya, kita harus memikirkan rencana jangka panjang. Jangan buru-buru. Bukankah itu Putri Yunying? Xiao Fuzi, pergi panggil Putri kemari. Baik, aku akan pergi sekarang. Aku, Yunying, memberi salam kepada Kaisar. Semoga Kaisar memiliki keberuntungan yang besar. Berdirilah. Apakah itu pria cantik yang aku temui di pavilion bambu itu? Kenapa dia ada di sini? Putri Yunying, aku sangat penasaran. Tadi apa yang sedang kamu bicarakan sendirian? Sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa di subscribe dan di like ya guys. Aku menghitung burung di langit banyak sekali. Hahaha. Oh, begitu. Putri memang sangat bersemangat. Dia sudah tersenyum, tampan sekali. Adik ke-17, kita berdua sudah lama tidak berjumpa. Mari, hari ini bagaimanapun kamu harus menemani aku minum beberapa gelas. Kaisar tidak bisa. Lancang, Kaisar belum bertanya, kamu masih berani menyelah? Bukan Kaisar, saat acara malam itu aku pernah bertemu dengan Pangeran Gong yang sedang minum arak di pavilion bambu. Kemampuan minum Pangeran Gong tidak baik, hanya segelas bisa langsung mabuk. Aku takut Pangeran Gong bersikap tidak sopan di hadapan Kaisar dan merusak kesenangan Kaisar. Aku tidak bermaksud untuk bersikap tidak sopan pada Kaisar. Pantas saja adik ke-17 selalu menolak dan mengatakan tidak bisa minum arak saat di acara. Ternyata kemampuan minummu tidak baik. Kakak Kaisar, jangan mengejek aku lagi. Karena Putri Yungying dan Pangeran Gong berjodoh. Kalau begitu Pangeran Gong tidak bisa minum arak. Bagaimana kalau Putri Yungying lah yang membantu Pangeran Gong untuk meminum arak itu daripada membuat lelucon lagi? Minum arak untuk pria tampan, bukankah ada kesempatan untuk mendekatinya secara dekat? Aku bisa. Tunggu, sebelumnya Dewi ini pernah berbuat jahat dengan mendorongku di istana utama. Dia pasti tidak memiliki niat baik, jadi aku harus berhati-hati. Sudah menyinggungmu, Pangeran Gong? Benar saja. Jangan mengira aku akan terjatuh dengan trik yang sama untuk kedua kalinya. Siapa dia sebenarnya? Aku sudah menggunakan tenaga sebesar itu juga tidak bisa membuatnya jatuh. Hahaha, Putri Yungying tidak merasa takut saat dalam bahaya. Ada karisma dari Putri Kerajaan Bailing bagus sekali. Kaisar sudah memujiku. Putri begitu berani dan pintar, aku sangat menyukainya. Bagaimana kalau aku akan memutuskan pernikahan Putri Yungying dengan putra keempatku? Bagaimana pendapat Putri? Apa? Pernikahan dia dan pangeran keempat?